Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Sebuah simbol yang besar segera turun dari langit, dan mendarat di tubuh Long Hao Shen. Segitiga yang dibentuk oleh tiga dewa iblis dengan cepat berputar juga, dan mencegah Long Hao Shen mengunci mereka. Ini adalah pertama kalinya arai penyegel matahari, bulan, dan bintang muncul di Sengmo Dalu. Ini juga pertama kalinya Kaisar Dewa Iblis Bulan, dan Dewa Iblis Bintang bekerja sama. Mereka semua tahu bahwa, selama simbol penyegelan besar mendarat kepada Long Hao Shen, dia pasti sudah mati. Bahkan dewa sendiri akan mati karenanya, karena susunan penyegel itu sendiri adalah sesuatu yang diciptakan untuk menargetkan dewa. Itu disebut arai pembunuh dewa. 72 dewa iblis bukan milik dunia ini. Jadi, apa alasan kemunculan mereka di dunia ini? Hanya dewa iblis itu sendiri yang tahu. Setelah 6000 tahun evolusi, dewa iblis yang berperingkat lebih rendah mungkin telah melupakan apa yang telah terjadi di masa lalu, tetapi Kaisar Dewa Iblis Bulan, dan Dewa Iblis Bintang yang berada di peringkat 3 teratas, itu mengetahuinya sejelas siang hari. Tiga pilar Dewa Iblis muncul di udara saat mereka mulai berputar. Mereka terhubung ke matahari, bulan, dan bintang di udara, sementara simbol yang turun itu bersinar semakin terang. Tetapi pada saat itulah cahaya emas keunguan dan cahaya putih tembus pandang menjadi lebih terang dari sebelumnya. Sosok Long Hao Shen yang berkedip-kedip segera mengunci Star Demon God Vassago terlebih dahulu. Kultivasi Moon Demon God Agares mungkin lebih besar dari Vassago, tapi Long Hao Shen selalu paling takut pada Star Demon God setelah Demon God Emperor. Mungkin karena jebakan di Star Demon Pagoda, yang berasal dari Star Demon God. Vassago tidak takut sama sekali, karena dia menolak untuk percaya bahwa, Long Hao Shen masih bisa memiliki kekuatan untuk menyerang mereka bertiga saat berada di dalam Sealing Array of Sun, Moon, and Star. Dia secara pribadi pernah mengalami tekanan yang mengerikan ini. Array ini pernah membunuh dewa secara nyata di dunia tempat asal iblis juga. Long Hao Shen memang sangat kuat, tetapi Austin Griffin belum sepenuhnya bangun. Long Hao Shen juga tidak bisa menjadi dewa. Armor keabadian dan penciptaan Long Hao Shen bahkan mulai mengeluarkan suara kerusakan, saat simbol yang turun semakin dekat. Meskipun ini salah, karena armornya tidak benar-benar rusak, itu lebih dari cukup untuk menunjukkan betapa hebatnya tekanan di dalam susunan array itu. Namun, Long Hao Shen terus menerjang ke arah Vassago tanpa ragu sama sekali, seolah-olah segitiga yang berputar itu gagal menghalangi penilaiannya sama sekali. Pada saat berikutnya, Vassago tiba-tiba merasakan sensasi dingin yang tak terlukiskan menyelimuti tubuhnya. Tidak, ini tidak mungkin, seru Vassago. Memang benar, bahkan sesuatu yang menurut Long Hao Shen sendiri, hal itu tidak akan mungkin terjadi. Ada kilatan dan bintang merah jingga di langit yang tiba-tiba meredup. Long Hao Shen yang telah terjebak dalam susunan segitiga itu, segera menghilang juga. Dia telah melewati Vassago begitu saja, dan diam-diam muncul lebih dari 300 meter di belakang Vassago. Itu nampak indah dengan bagaimana hanya butuh sepersekian detik, dan dia juga muncul lebih dari 300 meter di luar barisan. Kaisar Dewa Iblis tertegun, Agares tertegun, sementara wajah Vassago tetap tak percaya seperti sebelumnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Ramalanku benar, itu tidak salah. Murka surgawi telah turun ke atas kita, aku, gumam Vassago. Suaranya terhenti di sana. Penampilan Vassago yang semula muda, kini terlihat mulai menua dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam sekejap mata, dia menjadi keriput dengan rambut putih. Ketika vitalitas terakhirnya lenyap, dia benar-benar berubah menjadi debu dan lenyap saat itu juga. Hanya mahkota Dewa Iblisnya yang menghasilkan kilatan, dan bergabung ke pilar Dewa Iblisnya sebagai setitik cahaya bintang. Semua pusat kekuatan besar manusia yang telah menyaksikan ini, tidak bisa tidak menelan ludah mereka. Pada saat yang sama, keterkejutan yang tak terlukiskan membanjiri wajah mereka. Kekuatan macam apa itu? Apakah ketua mereka masih manusia? Menggunakan kekuatannya sendiri, dia tidak hanya tetap terjerat melawan Kaisar Dewa Iblis sepanjang waktu, dia bahkan telah membunuh Dewa Iblis Bintang secara instan saat dikelilingi oleh Kaisar Dewa Iblis Bulan, dan Dewa Iblis Bintang. Dia bahkan telah berhasil keluar dari susunan tiga Dewa Iblis, ucap penonton.
Bisakah manusia benar-benar mencapai itu? Namun, terlepas dari apa yang mereka yakini, pilar Dewa Bintang Iblis di udara berangsur-angsur meredup, dan itu menunjukkan kematian sebenarnya dari Vassago. Dengan kematian Vassago, ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di mata Feng Xiu dan Agares. Pada saat inilah pedang Hao Iwe berwarna emas keunguan di tangan Long Hao Shen bersinar terang dengan cahaya ungu. Aura yang menghancurkan tiba-tiba meletus dari pedang itu. Apa yang gagal diperhatikan Long Hao Shen adalah kilatan abu-abu di antara 8 kepala yang membentuk penjaga pedang. Serangannya yang merenggut nyawa Vassago, itu sebenarnya datang dari jurus Xiao Huo. Itu adalah jurus kedua dari 3 jurus yang dia pelajari dari Xiao Huo. Itu disebut Fleeting Youth. Gerakan itu awalnya disebut Fleeting Flurry, tetapi Long Hao Shen menggabungkannya dengan teknik domainnya untuk dapat mengendalikan kehidupan, dan membentuk gerakan yang lebih cocok untuknya. Walhasil, ia mengubah nama menjadi Fleeting Youth. Dewa Iblis Bintang telah mati karena masa mudanya langsung menghilang. Namun, Long Hao Shen tidak pernah mengiranya kalau kecakapan pertempurannya ini, itu bisa mencapai tingkatan seperti itu. Sepertinya itu bukan kekuatan yang menjadi miliknya. Ketika dia menggunakan Fleeting Youth sebelumnya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pedang keabadian dan penciptaan di tangan kirinya tidak mengeluarkan banyak kekuatan sama sekali. Semua kekuatan serangan itu pada dasarnya berasal dari pedang emas keunguan Hao Iwe. Hao Iwe dan dia terhubung secara mental, jadi Hao Iwe jelas akan memahami teknik yang dia ketahui. Serangan sempurna seperti itu dapat digambarkan sebagai serangan terkuat yang telah diluncurkan Long Hao Shen dalam hidupnya sejauh ini. Secara naluriah, pedang Hao Iwe emas keunguan telah menyapu udara, dan cahaya ungu menakutkan yang memiliki arwah kehancuran telah memenuhi seluruh udara. Tanpa dukungan Star Demon God, simbol besar yang turun dari udara sebelumnya mulai runtuh. Ketika cahaya ungu dari ayunan Long Hao Shen mendarat di atasnya, ledakan mengerikan itu hampir merobek seluruh langit. Feng Xiu dan Agares pada dasarnya langsung turun dari langit, dan kemudian mendarat di tanah. Pada saat itu, kedua mata mereka benar-benar menunjukkan keputusasaan. Itu benar, pusat kekuatan besar puncak iblis yang telah memerintah benua selama lebih dari 6.000 tahun, sebenarnya sedang mengalami keputusasaan saat ini. Long Hao Shen saat ini sedang tidak ingin memikirkan bagaimana kekuatannya menjadi begitu besar. Dia memilih untuk mengejar Kaisar Dewa Iblis tanpa ragu sama sekali. Pada akhirnya, kesannya terhadap Agares masih cukup positif. Jika bukan karena informasi tepat waktu yang diberikan organisasi Agares kepada Temple Union, itu tidak akan mungkin bagi mereka untuk mencapai kemenangan besar seperti itu atas pertempuran Benteng Tenggara dan jalur Gunung Myriad Beast, dan Long Hao Shen pun juga tidak akan mampu mengendalikan seluruh laju perang suci ini. Selain itu, kematian Kaisar Dewa Iblis sangat penting untuk perang suci ini. Jika Kaisar Dewa Iblis mati, perang suci akan berakhir. Itu juga berarti bahwa, zaman kegelapan di atas Seng Mo Dalu akhirnya akan berakhir. Long Hao Shen berubah menjadi seberkas cahaya keemasan keunguan di udara, dan segera turun. Pada saat itu, semua pusat kekuatan besar, apakah itu iblis atau manusia, pada dasarnya telah berada di ujung kursi mereka. Mereka semua menahan napas. Pusat kekuatan iblis sangat terkejut, sementara pusat kekuatan manusia menggairahkan dalam kegembiraan dan ketidakpercayaan. Apakah Dewa Iblis Kaisar Feng Xiu akan mati seperti ini? Ucap penonton. Pada saat itulah jeritan sedih terdengar dari dinding pas gunung penahan naga. Tidak, kamu tidak bisa membunuhnya, teriak seseorang. Medan perang itu sangat besar. Beberapa ratus pusat kekuatan besar di tingkat ke-9 bertempur di sana. Membentang beberapa lusin kilometer dari pas gunung penahan naga, semuanya adalah medan perang mereka. Namun, medan perang menjadi sunyi pada saat itu, karena pengejaran Long Hao Shen terhadap Kaisar Dewa Iblis. Itu juga karena jeritan serak sehingga kesunyian itu menjadi pecah. Jika itu hanya jeritan sederhana, itu pasti tidak akan mempengaruhi keputusan Long Hao Shen. Namun, suaranya yang jauh, dan itu terlalu akrab baginya. Pada saat yang sama, ketika pemilik suara itu berteriak, dia melompat dari dinding celah gunung penolak naga. Tidak peduli seberapa hebat pemimpin Long Hao Shen ini, dia masih manusia normal di penghujung harinya. Membunuh Kaisar Dewa Iblis sudah jelas sangatlah penting, tetapi baginya, nyawa ibunya jauh lebih penting.
Garis cahaya emas keunguan segera berubah arah di udara, dan menangkap sosok putih yang telah melompat dari dinding dengan sangat presisi, dan itu membawanya ke tanah secara perlahan. Memang benar, jeritan serak telah menghentikan Long Hao Shen dari membunuh Kaisar Dewa Iblis. Itu adalah Bai Yue yang telah kembali ke jalur gunung penahan naga. Ketika Bai Yue melihat Long Hao Shen dikelilingi oleh 3 Dewa Iblis, matanya sudah dipenuhi keputusasaan. Namun, medan perang selalu tidak dapat diprediksi. Pada saat sebelumnya, putranya berada dalam bahaya besar, tetapi pada saat berikutnya, dia menerobos dan memiliki keunggulan penuh atas lawan-lawannya. Bai Yue tahu betul bahwa, dia seharusnya tidak berteriak. Dia seharusnya menyaksikan Long Hao Shen membunuh Demon God Emperor. Namun, perasaannya yang telah tertekan di dalam hatinya selama beberapa dekade, semuanya meletus pada saat itu. Ketika dia mengeluarkan teriakan itu, dia sudah kehilangan semua rasionalitasnya. Wajahnya sudah berlinang air mata. Ketika dia mengeluarkan teriakan itu, dia tidak lagi mampu menahan rasa sakit di hatinya, jadi, akhirnya dia melompat dari tembok. Long Hao Shen menangkap ibunya, tetapi mata ibunya tertutup rapat. Keyakinannya yang sangat teguh mulai goyah pada saat itu. Kata-kata yang dikatakan Kaisar Dewa Iblis kepadanya sebelum pertempuran, itu mulai menggerogoti kepalanya seperti serangga. Pada saat itu, tidak peduli seberapa kuat Long Hao Shen, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Seberkas cahaya merah segera mendarat di medan perang di samping Long Hao Shen dan Hai Yue. Dia mengambil Bai Yue dari lengan Long Hao Shen, saat dia menunjuk Kaisar Dewa Iblis yang telah membuat lubang dari pendaratannya pada saat yang sama dengan Agares. Dia meraung, Hao Shen, bunuh dia cepat. Setelah kamu membunuhnya, kita manusia akan dapat keluar dari zaman kegelapan ini, dan memulihkan tanah air kita, teriak Ling Xingyu. Orang yang tiba-tiba bergegas dan meraih Bai Yue adalah ayah Long Hao Shen, kesatria ilahi pengadilan dan pengadilan Long Xingyu. Namun, wajah Long Xingyu agak bengkok sekarang. Tampaknya agak ganas, seolah-olah dia dalam semacam penderitaan. Jika bukan karena apa yang dikatakan Kaisar Dewa Iblis sebelum dimulainya pertempuran, Long Hao Shen jelas tidak akan terlalu banyak berpikir. Namun, ibunya benar-benar melompat dari jalur gunung penahan naga untuk Kaisar Dewa Iblis. Pada saat itu, hatinya benar-benar dipenuhi rasa sakit. Tidak, jangan, teriak Bai Yue saat dia berjuang dalam genggaman Long Hao Shen. Hao Shen, kamu tidak bisa. Tidak peduli siapa yang membunuhnya, itu tidak mungkin kamu. Dia milikmu, teriak ibunya. Tamparan. Plak, Long Hao Shen memukul wajah Bai Yue, dan memaksa kata-katanya kembali ke tenggorokannya. Ayah, ucap Long Hao Shen sambil bergegas, dan meraih tangan ayahnya. Bai Yue menjadi tercengang karena tamparan itu. Dia jatuh ke tanah, dan menatapnya dengan tatapan kosong. Seluruh tubuhnya gemetar. Dalam ingatannya, Long Xingyu bahkan tidak pernah memarahinya sebelumnya, apalagi memukulnya. Di lubang yang dalam, Kaisar Dewa Iblis dan Dewa Iblis Bulan telah berdiri, tetapi keputusasaan di mata mereka tetap tidak hilang. Melihat keluarga Long Hao Shen, cahaya di mata Dewa Iblis Kaisar Feng Xiu berkedip, dan dia berkata dengan dingin. Long Xingyu, apa hakmu untuk memukulnya? Tanya Feng Xiu. Long Xingyu tiba-tiba berbalik menghadap Demon God Emperor. Kedalaman matanya dipenuhi dengan kebencian. Kenapa aku tidak bisa memukulnya? Aku tidak peduli apa yang terjadi padanya di masa lalu. Aku bisa mengabaikan semuanya, dan tidak direpotkan olehnya. Faktanya, aku memang sudah melewatinya. Namun, mengapa dia tidak mempertimbangkan mataharinya sendiri? Hao Shen adalah ketua Temple Union. Tindakannya sudah lama ditunggu, dan bahkan tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi seluruh persatuan kuil. Untuk menghentikan Hao Shen membunuhmu, dia benar-benar memilih untuk melompat dari tembok dan dia ingin mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya dia katakan. Bukankah dia seharusnya takut membawa kehancuran dan rasa malu kepada Hao Shen? Jawab Long Xingyu. Kaisar Dewa Iblis berkata dengan dingin. Kehancuran dan rasa malu. Kehancuran dan rasa malu yang mengesankan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jika dia tetap diam, maka aku juga akan tetap diam? Tanya Feng Xiu. Sekarang, kedua sisi medan perang sudah mendarat di tanah. Namun, pusat kekuatan iblis yang dibawa Kaisar Dewa Iblis bersamanya, itu hanya bisa digambarkan telah berantakan. Phoenix hitam yang dilepaskan Lin Xin dalam pertempuran sebelumnya, itu meletus dengan serangan yang sangat menakutkan.
Dari 19 Dewa Iblis yang dibawa Kaisar Dewa Iblis bersamanya, hanya 6 yang tersisa selain dia dan Agares. Pada saat yang sama, pada dasarnya setiap klan iblis menderita kerugian yang luar biasa. Dengan kata lain, bahkan jika Long Hao Shen gagal mengalahkan mereka, fondasi iblis telah terguncang. Belum lagi, Long Hao Shen bahkan telah membunuh Star Demon God Vassago dalam pertempuran di udaranya barusan. Namun, ketuamu yang akan membawamu keluar dari kegelapan iblis telah membuat darahku mengalir melaluinya, ucap Feng Xiu. Suara Kaisar Dewa Iblis terdengar dingin. Semua iblis yang tersisa dikejutkan oleh itu. Temple Union tidak berbeda. Jika bukan karena penampilan Long Xingyu dan istrinya sebelumnya, pusat kekuatan besar dari Temple Union tidak akan pernah mempercayai Demon God Emperor. Sebagai musuh Kaisar Dewa Iblis, mereka hanya akan berpikir bahwa Kaisar Dewa Iblis sedang mencoba membuat celah di antara mereka. Namun, mereka tahu dari ekspresi Long Xingyu, Bai Yue, dan Long Hao Shen, bahwa Kaisar Dewa Iblis mungkin mengatakan yang sebenarnya. Long Xingyu gemetar karena marah. Dia tiba-tiba berbalik ke arah Bai Yue. Emosinya akhirnya kehilangan kendali karena apa yang dikatakan Kaisar Dewa Iblis. Apakah kamu puas sekarang? Apakah kamu puas melihat Hao Shen dicurigai? Mengapa kamu harus melakukan ini? Aku sudah jelas melepaskannya. Mengapa Kamje masih harus mengatakan Hao Shen adalah putranya? Apakah kamu tahu, bahwa di masa lalu, di kota inti Modu, Feng Xiu telah membunuh Hao Shen sekali? Mengapa aku mencintaimu selama bertahun-tahun ini? Dalam hidupku, selain ibuku yang sudah meninggalku, kamu adalah satu-satunya wanita yang sangat aku cintai. Aku bisa memaafkanmu untuk apapun yang kamu lakukan. Namun, di hatimu, itu tetap saja hanya dia. Baginya, kamu bahkan akan membuang hidupmu sendiri. Aku tidak mengerti, aku benar-benar tidak mengerti kesalahan apa yang telah aku lakukan, sehingga kamu bertindak begitu dingin. Ketika Hao Shen kembali dari wilayah iblis, dan kemudian mengambil bagian dalam pertemuan besar kuil. Aku bahkan menerimanya sebagai putraku yang sebenarnya, tetapi mengapa kamu harus terus menyakiti hatiku seperti ini? Mengapa? Teriak Long Xingyu. Mata Bai Yue melebar dari apa yang dikatakan Long Xingyu. Dia bangkit dari tanah, lalu mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arahnya. Karena terlalu emosional, tubuhnya bergetar tak terkendali, seolah-olah dia bisa roboh kapan saja. Long Hao Shen maju selangkah dan mendukung ibunya. Dia menyalurkan aura kehidupan alaminya yang lembut ke dalam tubuh ibunya, dan membantunya dalam menstabilkan kondisinya. Dia selalu enggan menghadapi semua ini, tetapi semuanya sudah terjadi. Jadi, tidak lagi tergantung apakah dia ingin menghadapinya atau tidak. Dia sudah mengambil keputusan. Tidak peduli apa, dia tidak akan pernah mengampuni Kaisar Dewa Iblis. Ini ada hubungannya dengan masa depan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Jika dia tidak menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Kaisar Dewa Iblis hari ini, mungkin akan lebih mustahil baginya untuk membunuh Kaisar Dewa Iblis di masa depan. Dia terus-menerus mengatakan pada dirinya sendiri di dalam hatinya, bahwa garis keturunannya dari Kaisar Dewa Iblis telah dihancurkan, ketika Kaisar Dewa Iblis membunuhnya di Star Demon Pagoda, dan sekarang, dia hanya musuh, dan akan tetap menjadi musuh. Tamparan. Plak. Apa yang tidak diharapkan siapapun adalah, bahwa setelah berdiri, Bai Yue kemudian menunjuk Long Xingyu tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk beberapa saat, sebelum mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Kamu bajingan, teriak Bai Yue. Karena kemarahannya, wajah cantik Bai Yue menjadi agak bengkok juga, sementara satu sisi wajahnya masih memiliki cetakan tangan dari tamparan Long Xingyu sebelumnya. Apakah menurutmu aku bajingan itu? Balas Long Xingyu yang juga agak terpana. Dia telah memikirkan tentang bagaimana Bai Yue akan merespons ketika dia menghadapinya berkali-kali di masa lalu, tetapi dia tidak pernah berpikir itu akan berakhir seperti ini, dan di mana dia benar-benar akan menamparnya. Jika kamu bukan bajingan, lalu kamu apa? Kamu bersikeras mengatakan aku adalah istrimu, dan kamu mengatakan kalau Long Hao Shen anakmu sendiri, dan yang sebenarnya adalah anak orang lain. Di dunia ini, apakah ada orang yang lebih bajingan darimu? Teriak Bai Yue. Setelah mendengar apa yang dikatakan Long Xingyu, Kaisar Dewa Iblis tertegun sejenak, sebelum menjadi marah. Dia berteriak pada Long Xingyu. Kepala Long Xingyu langsung kosong. Dia dalam keadaan linglung. Bukankah Kaisar Dewa Iblis mengatakan Long Hao Shen adalah putranya?
Jika itu masalahnya, lalu, apa incest ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Ucap Long Xingyu. Pada saat itu, bahkan orang sepandai dia tidak bisa lagi mengerti apa yang sedang terjadi. Bai Yue tiba-tiba menangis. Alasan mengapa aku rela mati untuknya, itu karena setengah dari garis keturunanku berasal darinya. Dia adalah ayahmu. Long Haoshen adalah putra sejatimu. Bagaimana mungkin kamu bisa mencurigaiku, dan meragukanku selama beberapa dekade, teriak Bai Yue. Apalagi Long Xingyu, bahkan Long Haoshen dan pusat kekuatan besar manusia pun menjadi bingung. Ini benar-benar membingungkan, sehingga keberadaan puncak zaman sekarang bahkan menjadi agak tercengang. Banyak orang-orang yang gagal memahami apa yang sedang terjadi. Ibu, ada apa ini? Ada apa ini? Long Haoshen bertanya pada ibunya dengan mendesak. Bai Yue mengangkat kepalanya untuk melihat Long Haoshen. Air mata bertebaran di wajahnya. Haoshen, aku tidak pernah berpikir, kalau ayahmu akan berpikir seperti itu. Tidak heran dia akan meninggalkanmu begitu kejam di kota Odin. Dia bilang dia ingin memupuk kemampuanmu dengan melakukan itu, aku tidak tahu berapa kali aku harus bertanya kepadanya, tetapi dia selalu menolak untuk membawamu. Dia bahkan menghilang begitu saja, dan bahkan begitu lama. Ternyata, dia benar-benar mengira bahwa aku telah mengkhianatinya, bahwa kamu bahkan bukan anaknya, jawab Bai Yue. Long Xingyu berdiri di sana dengan bingung, namun dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia hanya merasa seperti sebuah batu besar menekan dadanya, dan membuatnya mati karena lemas. Di dalam hatinya, masalah yang telah membuatnya menderita selama lebih dari 2 dekade, tampaknya berasal dari satu kesalahpahaman. Itu hanya dampak yang terlalu jauh, dan terlalu besar baginya. Hatinya tidak bisa lagi menerima kebenaran dari masalah ini lagi. Kaisar Dewa Iblis memandang Long Haoshen dengan wajah cekung. Hatinya dipenuhi dengan perasaan aneh. Pertempuran sebenarnya sudah berakhir. Dia tahu bahwa, dia tidak mungkin lagi mengalahkan Long Haoshen di bawah bantuan Austin Griffin. Saat ini, dia mendengarkan isak tangis Bai Yue sambil berpikir cepat. Dia mencoba memikirkan cara untuk mengubah situasi saat ini. Bai Yue menegakkan tubuhnya di bawah dukungan Long Haoshen. Dia berkata dengan suara gemetar. Long Xingyu, apakah kamu menodai nama Haoshen, atau kamu menodai namamu sendiri? Untuk alasan apa kamu mengatakan dia bukanlah anakmu, tanya Bai Yue. Long Xingyu menjawabnya secara naluriah. Dia dilahirkan dengan kekuatan mental yang luar biasa. Itu sudah jelas pertanda dari klan naga iblis. Dan dia tidak mirip denganku, jawab Long Xingyu. Bai Yue berkata dengan dingin. Apakah ada yang salah dengan seorang anak laki-laki yang terlihat seperti ibunya? Dan mengapa kamu tidak bertanya dari mana elemen cahayanya berasal? Apakah kamu pikir itu berasal dari Kaisar Dewa Iblis? Hatimu sudah dibutakan oleh kecemburuan dan kebencian, kamu sebenarnya telah memperlakukan putramu sendiri sebagai putra musuhmu sepanjang waktu, bahkan percaya bahwa istrimu ini tidak setia. Apakah kamu benar-benar tidak mempercayaiku? Tanya Bai Yue. Long Xingyu berkata dengan getir. Dulu, kamu ditangkap oleh iblis selama setahun, aku awalnya mengira bahwa kamu sudah mati, tetapi ketika aku menemukanmu di kota Odin, aku melihat bagaimana kamu sudah memiliki Haoshen, disitulah aku harus curiga, jawab Long Xingyu. Bai Yue menarik napas dalam-dalam, tapi air matanya mengalir sekali lagi. Dia terisak dengan suara gemetar, kamu bajingan. Karena kamu telah meragukannya, mengapa kamu tidak bertanya kepadaku? Mengapa? Tanya Bai Yue. Long Xingyu juga terisak-isak. Bagaimana mungkin aku bisa bertanya padamu? Bagaimana aku seharusnya? Aku sangat mencintaimu, sehingga aku bahkan tidak berharap bahwa kamu menderita sedikit pun kerugian. Bagaimana mungkin aku bisa mengajukan pertanyaan yang begitu menyakitkan? Dan kamu juga tidak pernah menunjukkan niat untuk mengklarifikasi apapun padaku, jawab Long Xingyu. Pada saat itu, Long Haoshen merasa seperti baru saja menabrak tanah dengan keras, sebelum dipetik tinggi ke langit sekali lagi. Dia akhirnya mengerti sedikit. Ini semua sepertinya salah paham. Dia bukan putra Kaisar Dewa Iblis, tapi cucu Kaisar Dewa Iblis. Ibunya ini adalah putri dari Kaisar Dewa Iblis sebelumnya, sedangkan Ahbao yang dia lukai dengan parah, itu sebenarnya adalah pamannya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.